Selamat siang, perkenalkan nama saya Kusnanti. Saya berasal dari Surakarta. Saya CGP Angkatan 4, Kota Surakarta. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. 3 kerangka perubahan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu A. Kodrat alam. Kodrat alam, tempat di mana manusia itu berada. B. Kodrat zaman. Walaupun alam sama, tapi tidak pernah sama pada setiap tahunnya. 2. Prinsip melakukan perubahan atau bisa disebut dengan asas trikon. A. Kontinuitas. Kontinuitas, kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. 2 atau B. Konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. B atau C. Konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan bergerak sesuai dengan orbitnya. 3. Budi pekerti, di mana terbagi menjadi 3, yaitu A. Cipta atau bisa disebut sebagai pikiran, B. Rasa atau perasaan, C. Karsa atau bisa disebut sebagai kemauan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara atau menuntun. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau bisa disebut rakyat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau bisa disebut sebagai cipta, karsa, karya, dan pekerti, di mana sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan berhamba pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta suatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Segala bentuk pembelajaran bertujuan kepada anak, dan anak. Di sini saya mengambil contoh dari pembelajaran saya, yaitu waktu adanya pandemi, anak-anak membutuhkan pendidikan dan kami memberikannya dengan melalui kelas tim atau melalui dari Microsoft Office 365, di mana anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya.
Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Inilah profil dari anak didik kami, SDN Purwoprajan II, Surakarta. Demikian pemaparan dari saya, Kusnanti, CGP Angkatan 4 Kota Surakarta, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan bila ada kekurangan dari saya tentang pemaparan saya mohon maaf, dan jika ada saran dan kritik, kami persilahkan. Selamat siang, sekian dan terima kasih.